Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD ILSAD Magelang. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari 2 Samuel pasal yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-10 saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan berprasangka buruk. Jangan berprasangka buruk. Berprasangka buruk kepada orang lain jelas tidak mendatangkan keuntungan. Bukan hanya membuat hati kita tidak tenang, tetapi berprasangka buruk juga membuat hubungan kita dengan orang tersebut bisa hancur. Jadi berprasangka buruk itu tidak menguntungkan, membuat kita tidak tenang, hati kita selalu curiga kepada orang tersebut. Dan itu bisa menghancurkan hubungan kita dengan orang tersebut. Dan hal ini dapat kita lihat dari pengalaman Hanun, raja orang Amon. Dalam ayat yang kedua kita sudah membaca bahwa Raja Daud memiliki niat yang baik, ingin menjalin persahabatan dengan Hanun bin Nahas, Raja Amon yang baru dilantik. Jadi karena ayahnya meninggal, maka Hanun dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan Daud memiliki niat yang baik, ingin menjalin persahabatan, ingin menjalin hubungan bilateral, hubungan yang baik. Namun ketika utusan-utusan dari Daud datang menyampaikan turut berbelasungkawa, menyampaikan turut berduka cita, menyampaikan rasa simpati, Hanun berprasangka buruk terhadap niat baik Daud. Hanun berprasangka buruk terhadap utusan-utusan Daud yang datang untuk menyampaikan rasa turut berduka cita itu. Ada orang-orang Hanun yang berkata kepada Hanun, memberitahu, "Apakah menurutmu Daud mempunyai maksud yang baik? Dia menghormati engkau dengan mengutus orang-orangnya menyampaikan turut berbelasungkawa." Tidak. Daud itu mengutus orang-orangnya untuk menyelidiki kota ini. Daud mengutus orang-orangnya untuk mengintai kota ini.
Dan kemudian mereka akan pulang melaporkan kepada Daud, dan Daud akan menyiapkan pasukannya menyerang kota kita, akan menghancurkan kita. Jadi Hanun memiliki prasangka yang buruk, berprasangka buruk kepada Daud. Daud memiliki niat yang baik, tetapi Hanun berprasangka buruk kepada Daud. Dan akibat berprasangka buruk, kita membaca yang dilakukan oleh Hanun kepada utusan-utusan Daud. Di dalam ayat yang keempat, utusan-utusan Daud ditangkap. Bukan hanya ditangkap, tetapi janggut mereka dicukur sampai setengahnya. Dan juga pakaian mereka pun dipotong hingga menyingkap bagian tubuh yang tak pantas terlihat. Dipotong bagian tengah sampai ke pantat, kita sudah membaca. Jadi utusan-utusan Daud itu diperlakukan dengan tidak baik, bahkan diperlakukan dengan dipermalukan. Kenapa hal itu terjadi? Karena Hanun berprasangka buruk kepada Daud, berprasangka buruk kepada utusan-utusan Daud, sehingga memperlakukan utusan Daud dengan tidak baik, mempermalukan mereka. Dan tindakan Hanun tersebut bukan hanya menghina orang-orang yang diutus oleh Daud, bukan hanya mempermalukan orang-orang yang diutus oleh Daud, tetapi secara tidak langsung berarti Hanun, Raja Amon itu, dia juga menghina Daud, mempermalukan Daud, karena Daud yang mengutus orang-orang itu datang ke Amon menyampaikan turut berduka cita. Dalam budaya zaman itu, janggut atau jenggot itu menandakan kearifan. Janggut atau jenggot menandakan derajat seseorang pada waktu itu. Kaum laki-laki Israel membiarkan janggut atau jenggot mereka memenuhi dagu untuk membedakan statusnya dengan para budak. Jadi orang-orang Israel membiarkan janggut mereka, jenggot mereka memenuhi dagu dan rahang mereka untuk membedakan status mereka dengan budak. Di mana pada zaman itu, pada waktu itu, para budak mereka tidak boleh memiliki janggut atau jenggot. Dagu mereka licin, itu para budak. Dan orang-orang Israel untuk membedakan dengan para budak, mereka memelihara atau membiarkan janggut mereka memenuhi dagu dan rahang mereka. Dan dengan demikian Hanun bukan hanya menolak tawaran persahabatan dari Daud, tetapi juga merendahkan derajat dari orang-orang Israel, menyamakan orang-orang Israel itu dengan para budak. Sekalipun demikian, kalau kita membaca, tidak ada petunjuk dalam teks Alkitab bahwa Daud akan menyerang orang-orang Amon. Karena Hanun sudah mempermalukan utusan Daud, maka Daud akan menyerang mereka. Tidak ada catatan dalam teks Alkitab. Namun karena Hanun berprasangka buruk, kembali Hanun berprasangka, oh Daud pasti marah, Daud pasti menyiapkan pasukannya untuk menyerang Bani Amon. Sehingga Hanun menyiapkan pasukannya, bahkan menyewa tentara-tentara dari negeri lain, dari negeri Aram, dan juga dari Maaka. Orang-orang top disewa oleh Hanun untuk membantu melawan Daud. Padahal Daud tidak ada rencana untuk menyerang Bani Amon. Tetapi ketika Daud mendengar ada yang memberitahu bahwa orang-orang Amon, Bani Amon sudah menyiapkan pasukannya untuk berperang dengan Daud, Daud mengutus Yoab beserta pasukannya untuk melawannya. Dan dalam peperangan itu,
Kalau kita membaca bahwa Bani Amon, mereka dikalahkan oleh Yoab dan orang-orangnya. Dikalahkan oleh pasukan dari Daud. Bani Amon dan pasukan yang mereka sewa mengalami kekalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Karena berprasangka buruk itu jelas-jelas sangat merugikan, seperti yang dialami oleh Hanun. Dia mengalami kerugian. Daud mau bersahabat karena Hanun berprasangka buruk, sehingga Hanun mengalami kerugian. Tidak ada persahabatan dengan Daud. Bahkan dia berprasangka buruk, mengira Daud akan menyerang. Dia menyiapkan pasukannya dan mengalami kekalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu berpikir positif. Karena prasangka buruk itu belum tentu benar. Prasangka buruk itu belum tentu benar. Prasangka itu hanya pikiran kita, pendapat kita, anggapan kita. Oh, jangan-jangan dia seperti, dan itu belum tentu benar. Itu hanya pikiran kita. Jadi jangan pernah berprasangka buruk, supaya jangan mengalami kerugian. Karena kalau kita berprasangka buruk kepada orang, hati kita akan selalu curiga kepada orang itu. Kita tidak mengalami ketenangan di dalam hati kita. Jadi biarlah kita selalu berpikir yang positif, berpikir yang baik. Jangan pernah berprasangka yang buruk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini karena pemeliharaan dan kasih-Mu Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menopang setiap kehidupan kami. Engkau senantiasa menjamah setiap pikiran kami, setiap hati kami, sehingga kami boleh selalu berpikir yang positif, berpikir yang baik. Kami tidak berprasangka yang buruk kepada orang lain Tuhan. Karena prasangka buruk itu bukan kebenaran. Prasangka buruk itu merugikan Tuhan, membuat hidup kami tidak tenang. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada kami keluarga GPD El Shaddai Magelang seorang penolong, supaya ia menyertai kami selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ia menyertai kami dan akan diam di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.